Salam sejahtera bagi saudara seiman dimanapun saudara berada. Secara khusus bagi warga jemaat GPIB Solafide Muara Badak. Kita kembali berjumpa dalam refleksi ibadah Minggu 2 Agustus 2020. Sebelum kita membaca teks Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena Engkau masih mempercayakan kami untuk hidup di dalam dunia ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahaminya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, disilakan berdiri. Kita akan membaca teks Alkitab yang terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan menyatakan, "Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Disilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tanpa terasa tahun 2020 kita sudah ada di bulan ke-8. Jika kita kembali melihat 7 bulan yang telah terlewati di tahun ini, pasti kita akan mengatakan, tahun ini adalah tahun tersulit yang pernah saudara dan saya jalani. Karena hampir 5 bulan kita melewatinya dengan rasa takut, cemas, khawatir. Karena kita mendengar, menyaksikan, bahkan mungkin kita mengalami kesulitan yang disebabkan situasi pandemi saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan saudara dan saya juga mengalami kehilangan anggota keluarga. Dan tentunya situasi ini membuat saudara dan saya bertanya, di manakah Tuhan yang kita sembah? Di manakah Tuhan yang katanya mencintai dan mengasihi, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3, sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita kembali diperlihatkan bahwa sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kita.
Tuhan menuntun perjalanan hidup kita. Dan dalam teks diperlihatkan bagaimana Tuhan berbicara kepada Israel sebagai bangsa yang dipilih dan dikasihinya, yang dimana mereka telah menerima janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar terhadap mereka, dan Tuhan selalu menuntun mereka mulai dari tanah Mesir sampai mau masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Ini yang terlihat dalam teks. Israel akan memasuki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Namun ketika mereka akan memasuki dan menduduki negeri tersebut, mereka tetap harus berjuang. Dan dalam teks diperlihatkan kepada saudara dan saya, perjuangan yang harus mereka lakukan bukan perjuangan yang biasa-biasa saja. Karena mereka harus berjumpa dengan orang-orang yang kuat, bangsa yang kuat. Karena itu mereka harus berjuang. Namun Tuhan tidak membiarkan mereka. Dalam teks diceritakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan yang akan memampukan mereka untuk memenangkan perjuangan tersebut. Dan dari kisah ini sesungguhnya saudara dan saya kembali dikuatkan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan kita. Dan melalui teks saat ini pun pertanyaan kita, di mana Tuhan yang mengasihi dan mencintai, bahkan menjanjikan damai sejahtera, ternyata Tuhan ada di depan kita. Tuhan yang selalu membuka jalan bagi saudara dan saya. Tuhan yang selalu menuntun saudara dan saya. Jika saat ini kita tidak dapat melihat Tuhan, mungkin saja saudara dan saya mengarahkan pandangan kita bukan ke depan, tapi ke kanan dan ke kiri. Kita lebih melihat dunia ini. Kita lebih melihat sesama kita, sehingga akhirnya kita membandingkan diri kita terhadap sesama kita, bahkan terhadap dunia yang lebih memberikan janjinya kepada manusia. Dan akhirnya kita tidak dapat melihat Tuhan yang berjalan di depan kita. Mungkin kita akan katakan, kita melihat ke depan, kita mengarahkan pandangan kita ke depan, tapi kita juga tidak bisa melihat Tuhan yang katanya ada di depan kita, yang menuntun perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin mengarahkan pandangan ke depan, tapi kita memaksakan Tuhan mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita. Bukan kita mengikuti Tuhan yang ada di depan, yang menuntun kita, yang mempunyai kemauan bagi saudara dan saya untuk mengikutinya. Dan akhirnya kita katakan, kita tidak dapat melihat Tuhan yang dikarenakan ego yang ada pada diri saudara dan saya. Maka saat ini ketika kita membaca teks Alkitab, kita kembali disadarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Maka ketika kita mengarahkan pandangan kita ke depan, biarlah kita mau mengikuti arahan, tuntunan, dan kehendak Tuhan. Dan percayalah, jika hal ini saudara dan saya lakukan, kita akan bisa keluar dari situasi sulit yang sedang terjadi saat ini. Kita akan tetap bisa bertahan
Kalaupun belum ada jalan keluar, tetapi kita bisa bertahan karena Tuhan selalu memberikan petunjuk bagi saudara dan saya untuk terus berjalan sekalipun ada begitu banyak rintangan dan tantangan. Dan sebaliknya, jika saudara dan saya mengalami keberhasilan, saudara dan saya bisa melewati setiap tantangan yang menghadang perjalanan kita. Ketika saudara dan saya bisa bertahan di dalam situasi yang seperti saat ini, dan ketika saudara dan saya tidak mengalami kegagalan bahkan penderitaan seperti yang terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara kita yang lain, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menjadi orang takabur. Teks ini kembali menyadarkan kita sesungguhnya itu karena Tuhan, bukan karena kita. Karena Tuhan yang memampukan kita, karena Tuhan yang menuntun kita, karena Tuhan yang membukakan jalan bagi saudara dan saya. Maka kita harus tetap rendah hati terhadap sesama dan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang membuat kita mengalami keberhasilan dan yang memampukan kita untuk tetap bertahan. Karena itu mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tinggal kurang lebih 4 bulan lagi kita menjalani kehidupan di tahun 2020 ini. Tapi kita mau melangkah dengan keyakinan iman. Di depan masih penuh dengan misteri, di depan pasti masih banyak persoalan, tantangan yang menghadang kita. Namun yang pasti ketika saudara dan saya melangkah bersama dengan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan katakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan yang berjalan di depan saudara dan saya, kita percaya damai sejahtera Tuhan, kekuatan dan kemampuan selalu Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali menyadarkan kami bahwa Engkau selalu ada di depan kami. Engkau selalu menuntun kami. Maka ampuni kami Tuhan, jika kami seringkali tidak bisa melihat Engkau. Kalaupun kami melihat, kami mengabaikan apa yang kami lihat, karena kami memaksa agar Tuhan mengikuti kami. Ampuni dan mampukan kami untuk kembali melanjutkan hidup. Sekalipun sampai saat ini kami harus tetap bersekutu di rumah, sekalipun sampai saat ini kami tidak bisa keluar secara bebas, sekalipun sampai saat ini kami masih mengalami kelemahan tubuh, tetapi kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ada bersama dengan kami, yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan hikmat yang berasal daripada-Mu. Hamba menyerahkan semua saudara seiman dimanapun mereka berada, dengan pergumulan-pergumulan mereka masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Terlebih khusus bagi warga jemaat Sola Fide Muara Badak, baik yang tinggal di Muara Badak maupun di luar Muara Badak. Tuhan, dengarkanlah pengharapan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.